Saudara-saudara yang terkasih, kedua mempelai, saksi orang tua dan keluarga. Selamat sore dan salam untuk kita semua. Saudara Calvin, saya persilakan saudara untuk membaca kembali Kejadian 2 ayat 24. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi salam. Dalam setiap pernikahan Kristen selalu ada konsekuensi. Kira-kira begitu Bapak John dan Bapak Anton. Dua di antara konsekuensi itu, pernikahan itu membuat dua orang bertemu, bersatu. Tapi sejalan dengan itu, pernikahan juga membuat perpisahan. Pernikahan itu menjumpakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging, tapi juga sekaligus memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Memisahkan di sini jangan dilihat dalam konotasi yang negatif. Sebab yang Alkitab maksudkan dengan seorang anak akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu dimaksudkan supaya anak-anak itu dia dapat memulai membangun rumah tangganya sendiri dengan istrinya atau dengan suaminya. Sesayang-sayangnya orang tua terhadap anaknya dan sesayang-sayangnya anak kepada orang tuanya, pada waktunya orang tua harus berbesar hati untuk menerima anaknya pergi dengan istrinya atau dengan suaminya. Dan pada waktunya pula anak-anak harus berbesar hati untuk berpisah dengan orang tua yang melahirkan dan membesarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berpisah di sini berarti tidak akan ada lagi perjumpaan? Tentu tidak, ya. Perjumpaan akan terus terjadi, tapi fokusmu adalah untuk membangun rumah tanggamu sendiri, mengurus rumah tanggamu sendiri, mencari kebutuhan rumah tanggamu sendiri, dan seterusnya. Karena itu saya tanya, itu bukan sekedar bertanya. Kalau saya tanya, abis ini kamu tinggal di mana? Dalam kaitan dengan ini, bahwa saudara-saudari harus dipersiapkan hatimu pertama-tama untuk konsekuensi ini. Bahwa Intan tidak bisa lagi merengek terus-menerus sebagai anak kesayangan orang tua karena Anda sudah punya suami. Demikian sebaliknya. Mungkin tidak ada yang berubah, tapi statusmu jelas. Engkau istri dari seorang laki-laki yang bernama Calvin Mann. Demikian sebaliknya, Calvin juga tidak bisa terus-menerus tanda tangan di Bapak Mama. Engkau harus berjuang karena ada rumah tanggamu sendiri yang sedang kau bangun bersama dengan istri dan juga anak-anak. Perjumpaan akan terus terjadi, tapi fokus sudah berbeda. Maka pada setiap konsekuensi karena menikah itu, baik bersatu maupun meninggalkan, ada satu ikatan yang tidak dapat putus. Intan dan Calvin, mari lihat ke sini. Ya, tidak usah fokus dulu urus itu liturgi. Pada ikatan pernikahan ini, ya, yang konsekuensinya mempertemukan Anda berdua tapi memisahkan Anda berdua dengan orang tua. Ada satu ikatan yang tidak dapat putus. Ikatan apa yang tidak bisa putus? Menurutmu, Intan? Iya. Itu ikatan tidak bisa putus.
Ikatan orang tua dan anak itu tidak bisa putus. Anda akan meninggalkan orang tuamu, tapi bukan memutuskan ikatan antara engkau dengan orang tua. Hanya meninggalkan supaya kau fokus bangun ke rumah tangga, tapi tidak memutuskan ikatan itu. Pernikahanmu, Calvin dan Intan, tidak bisa memutus ikatan orang tua dan anak yang diikat dengan kasih Kristus. Anak hanya meninggalkan, tapi tidak memutuskan ikatan kasih sayang, ikatan darah dengan orang tua. Begitu. Ingat itu baik-baik, Calvin. Sejauh apa nanti kau bawa Intan pergi membangun rumah tangga? Sejauh apa Intan ikut nanti Calvin pergi bangun rumah tangga? Ikatan itu sebenarnya tidak bisa putus. Meninggalkan iya, tapi tidak bisa putus. Karena apa? Karena dalam hukum yang kelima yang kita baca dalam nas pembimbing, di situ tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu bagian dari penghormatan, meskipun tidak lagi bersama seperti sebelum menikah. Penghormatan terhadap orang tua tidak pakai batas waktu. Intan dan Calvin, penghormatanmu kepada orang tuanya Intan, Calvin, dan penghormatanmu kepada orang tuanya Calvin, Intan, itu tidak pakai batas waktu. Bahkan sampai setelah menikah pun, biarlah kalian berdua tetap menghormati orang tuamu, sejauh apapun jarak itu. Saudara Calvin dan juga Intan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang pun saudara berdua adalah orang tua dari anak Gafriel yang nanti juga akan kita baptis sebentar. Didik Calvin, didik Gafriel baik-baik, dan bawa dia untuk kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jangan simpan dia di rumah. Senin sampai Sabtu mungkin bawa dia jalan bermain, tapi hari Minggu jangan simpan dia di rumah. Biar dia bertemu dengan teman-teman sebayanya untuk kenal Yesus Kristus, juru selamatnya. Sampai besar, dia akan bertemu dengan jodoh yang nanti Tuhan atur bagi dia. Maka ingat baik-baik Calvin dan Intan, bahwa dia pun nanti akan meninggalkan Calvin dan Intan supaya dia bisa membangun rumah tangganya dengan istri yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka pendidikan, pengajaran itu penting sebagai orang tua. Dan hari ini, biarlah berkat yang turun atas saudara berdua, atas Calvin sebagai suami, dan juga atas Intan sebagai istri, itu akan menuntun perjalananmu dalam membangun rumah tangga. Jadi bangun rumah tangga tidak semudah membalik telapak tangan. Kita sudah baca di Mazmur 127 dan juga Mazmur 128. Berkat Tuhan itu pangkal selamat. Kalau kita sebut itu pangkal berarti dia dasar. Tapi kemudian Mazmur 128 bilang berkat Tuhan itu atas rumah tangga. Jadi dari bawah, dari atas, Tuhan menaungi rumah tangga itu dengan berkat. Mau susah-susah bagaimana, mau jatuh bangun bagaimana, bangun kaum dua rumah tangga. Ingat sekali lagi bahwa tugas dan tanggung jawabmu bukan hanya untuk bangun rumah tangga, tapi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahanmu itu juga mesti dididik dengan baik. Jadi mau menikah sampai berapa lama Calvin dan Intan? Sudah omong kok mau nikah berapa tahun? Berapa tahun? Seumur hidup. Seumur hidup berapa tahun itu? Sampai maut memisahkan. Kapan maut memisahkan? Menikahlah sampai di mana Tuhan bilang sudah waktunya untuk berpisah, pulang, gitu ya.
Tuhan berkati perjalanan bersama ini. Tuhan berkati kamu 20 rumah tangga, berkati kamu 20 pekerjaan, berkati juga kamu 20 anak-anak. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.